pagi. Pagi-pagi Ambiar siap menemani dengan terang menyala. Pagi hari ini saya sangat happy melihat teman saya. Kenapa sih? Bajunya tuh kekinian anak umur SMP gitu. Padahal kayak rapper kita lihatnya ya. Muter deh, muter. Tuh. Lagi belum kelihatan. Nah, tuh. Kayak anak-anak SMP lagi acara Pordia Kesak di sekolah. Sabar ya, sabar. Aku juga senang ngelihat baju calon istri aku. Maksudnya teman aku. Bener deh. Ya, tapi sebentar aku mau lihat ada inisial B. Ini apa B? Hah, B? B. Boboyu. Believe you. I do believe you, Dewi. Mohon maaf. Tadi di belakang ngomongnya sih bukan itu ya. Apa? Ya nantilah aku kasih tahu. Apa? Boboyu. Iya. Jangan bobo dong masih pagi. Jangan dong, ini masih pagi harus semangat nonton pagi-pagi Ambiar. Bapak juga kalah. Bersama Perlan 86. Tapi satu yang saya perhatikan dari Perlan adalah Apa? Lita kayaknya ngurusin ya? Enggak? Iya. Enggak. Memang orang kalau lagi segede patah, gitu? kalau lagi patah hati tuh kayak gitu, Ki. Patah hati. Kamu lagi patah hati. Enggak, soalnya agak... Ku beri hati, kau minta jantung, ku saji madu, kau balas tumbang, ku sayang, tiada. Mana sih nadanya? Mungkin kamu udah nggak cocok jadi penyanyi, kamu cocoknya jadi istri aku aja ya. Buat Sobat Ambiar, hari ini temanya adalah A Day in My Life. Kita akan melihat bintang tamu kita kesehariannya setiap hari Gila, seperti bener apa loh. ya. A Day in My Life, tahu nggak? Apa itu? Hari yang paling aku nantikan hari apa? Hari apa? Hari pernikahan aku dan kamu. Hari... Ini mohon maaf sebelumnya ya. Gua nggak ikut-ikut Ini mohon ya. maaf ya. Ya. Kan ini sering kita ngomong hari pernikahan ya. Nanti kalau ada orang tanya, bener enggak? Aku jawabnya apa? Gak usah tenda-tenda, kalau tenda gue robohin ke tenda. Enggak, Mas orang Rian, nanya nih, orang nanya jawab bener. Jangan memberikan harapan palsu sama orang. Karena nggak kalau boleh. perempuan sekali gitu lama-lama masuk ke hati loh baper. Kalau aku beneran baper gimana kamu? Iya, Emang kamu beneran baper? Tapi semoga Sobat Ambiar juga baper sama selebriti kita yang pertama, bintang tamu kita yang pertama. Dia adalah seorang hot daddy. Kita akan lihat kesehariannya A Day in My Life-nya seperti apa. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia. Siapa? Siapa coba? Siapa, Ikut sayang? briefing nggak tadi? Siapa Tadi. coba? Andrew Andika. terima kasih. Kami semua mengucapkan Terima kasih. Aku latihan, Mas. Satu. Jaga perasaan dong. Lu juga aku pada latihan. nggak jaga perasaan, jangan jaga perasaan gua, jaga perasaan mantannya Andrew Andika tuh Lita tuh. Mantannya Andrew Andika tuh. Ya Allah Lita. Mas, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Sama-sama. Iya, apa kabar? Long time no see ya. Iya, udah lama gak ketemu loh. Enak loh saya datang ke sini kayaknya pada ganteng-ganteng, cantik-cantik, kurus-kurus. Iya. Mas, Memang yang itu mah metode kami. bukan ganteng-ganteng. Ya itu apa maksudnya? Hah? Maksudnya cantik-cantik sebelah sini. Manis itu manis. Manis. Dia Kalau nggak kita mau dibilang memang ganteng manis. Ya ujus ya. Gak apa-apa kalau buat kami ini manis dan unik. Ya. Coba Mau terima kasih lagi nggak? Jangan. Coba aku mau nanya sama kalian berdua. Ini kan dilabeli sebagai hot daddy. Menurut kalian pantas nggak dilabeli sebagai hot daddy? Oh pantas banget. Ini bukan cuma hot daddy. Tapi apa? Hot. Hot hits daddy. Ya kita mau kasih lihat Andrew Andika sebagai hot daddy. Dia katanya rela untuk meninggalkan pekerjaannya untuk mengurus sang buah hati baby Asian. Ini ya. Daddy Andrew Andika. Andrew tuh ya dulu. Assalamualaikum Iya, ya Pak. Allah calon manten. Enggak, maaf. Mohon doa restu ya Andrew. Mereka akan melangsungkan pernikahan. Tahun depan sumbang tenda ya. Berat ya. Andrew, usia pernikahan sama Teguh Dewi berapa tahun? Sekarang mau jalan 5 tahun. Oh, alhamdulillah. Ada bosan-bosannya nggak sih?
Bosen pasti, tapi ya yang penting kita tujuan. Jadi laki-laki tuh kalau 5 tahun bosen ya maksudnya? Enggak. Maksudnya bukan bosen, tapi maksudnya pastilah ada bosennya. Terus udah gitu pasti berantem gitu. Kalau nggak kayak gitu kan nggak seru. Berantem itu pernikahan. gimana sih, Andrew? Berantemnya. Apa pemicu pertama berantem antara suami istri itu apa gitu? Yang udah berusia 5 tahun. Berantem kita mah kecil-kecilan. Kayak misalnya aku kotor kan, jorok kan. Kayak kalau Atau misalnya. cemburu-cemburuan gitu enggak? Enggak, kalau cemburu-cemburuan. Karena kita saling mencintai sih. Oh iya. Oh jadi kalau saling Joroknya mencintai gimana jangan tuh, cemburu-cemburuan Iya gitu? dong, kita yang namanya di pernikahan kita harus saling percaya. Oke, kotor jorok tuh Kotor maksudnya gimana? jorok gimana tuh? Kotor jorok tuh maksudnya kayak abis mandi suka buang bajunya di mana, handuknya di mana gitu. Oh jadi kamu kalau pulang kantor tuh? Iya biasanya Mau gitu. kita simulasi. Iya simulasi dong. Biasanya kalau misalnya udah pulang, Boleh ya Ujul. Simulasi. Ceritanya kamu pulang dari aktivitas kamu dari pintu Ya, sana ya? manggil istrinya Coba nggak istrinya. ada gitu. Coba. Kamu istrinya gitu. Ya lempar-lempar bajunya gimana sih? Coba dong. di situ dong. Di situ dong. Tuh kan belum di situ dong. Iya. Coba. Pulang ke rumah, bel, ting tong. Sayang, bikinin aku teh manis dong, aku capek banget nih. Oh iya Pak, saya bukain. Saya kan pembantu rumah, pembantu mau sekalian dicuci. Kan belum selesai. Aduh, sis. Jangan ganggu ini tontonan kita. Babunya ada 2 ya ceritanya ya. Iya. Ceritanya kan habis dibuka, Iya. terus dibuang di situ, Iya. set gitu. Mas jangan gitu dong Mas. Kalau naruh baju tuh yang jangan kayak gitu. Aduh udah nggak apa-apa, nanti kamu aja yang beresin. Astagfirullahaladzim. Pak, buka Aduh, aku Pak. nggak daripada bapak jorok. Aku nggak suka kalau bapak jorok. Aku lagi aku yang beresin rumah Ini ini. lebih karena kebersihan Anda yang nggak suka pakai baju kotor. Silakan boleh duduk lagi, maaf ya Andrew Andika. Iya gitu maksudnya. Kaget gua agresif banget nih. Sayang aku nggak nonton nggak nonton. Nanti kalau misalnya kita suatu saat sudah ya begitulah ya, kamu jangan begitu sama aku ya. Enggak Jangan dong. capek-capek. Kamu nih kalau kamu udah jadi suami aku ya, kamu datang nggak perlu kamu tanya, bikinin kopi teh, semua aku siapin. Teh kopi mau yang mana Mas? Yang buatin siapa? Nanti aku datang pulang kantor, masuk ke rumah tiba-tiba dia bilang, "Stop, kau mencuri hartaku." Aku percaya sama kamu sayang, kamu pekerja keras, kamu bukan tipe kayak gitu, good. Tapi Andrew Andika, kamu tuh ngerasa sebagai pekerja keras gak? Iya dong, Iya. iya dong. Tapi Yang kerasnya kayak gimana tuh? Kerasnya kayak gimana? biasanya Boleh disimulasikan nggak? ya berusaha untuk mencari pekerjaan sebanyak-banyaknya gitu demi menghidupi Jadi keluarga. ada usahanya gitu ya. Betul. Misalkan pun nggak dapat kerjaan ya nggak apa-apa, tapi kelihatan ada usahanya gitu loh. Ya harus tetap mencari sih, harus tetap nyari. ini ya. laki-laki namanya. Iya. Benar. Tapi aku kiranya Andrew tuh kalau di sinetron kan selalu perannya tuh romantis tapi cool. Tapi coolnya tuh karena muka kamu tuh kan jarang senyum. Jadi kayak galak, aku pikir ini tuh dia tuh judes kali ya aslinya gitu. Ternyata enggak baik. Andrew, kamu bilang pekerja keras, tapi bener gak sih katanya kamu rela meninggalkan pekerjaan demi anak? Untuk ngurus anak. Waktu awal-awal ya, waktu anak baru lahir sampai umur 6 bulan mau ke 1 tahun, sempat aku nggak ambil pekerjaan dulu karena aku pengen ngerasain gimana caranya ngurus dia untuk mandiin. Kenapa nggak ngurus pakai segala jasa babysitter Mas? pakai jasa babysitter, tapi maksudnya kita pakai aku pengen ngerasain sendiri karena anak pertama kan. Karena momen dari baru lahir sampai ke 6 bulan sampai 1 Nggak akan tahun terulang lagi. itu cepet banget waktunya, kita nggak tahu benar-benar. Jadi nggak Terus akan ketika kamu selama 1 tahun rela meninggalkan pekerjaan demi mengurus anak, pelajaran apa yang bisa kamu dapatkan? Atau pikiran apa yang bisa kamu dapatkan menjadi seorang ayah? bener-bener anugerah sih kita, maksudnya bisa punya anak, terus udah gitu kita bener-bener bisa ngerasain gimana caranya ngurus dia, terus gimana kita ngerasain kalau misalnya memang ini anak gue loh gitu loh. Jadi bener-bener pengen gue urus. Tapi ketika menikah itu apa sudah planning bahwa kamu suatu saat nanti punya anak 2, 3 atau 12?
Udah dibicarakan terlebih dahulu nggak? Enggak sih, karena gimana pun juga kan yang hamilin kan, ya maksudnya yang hamil kan istri aku kan. Bukan orang lain kan. Yang hamil istri aku kan. Jadi terserah dia karena badan dia gitu loh. Jadi kalau misalnya aku ya udah, misalnya ini kita udah punya anak 1, nanti kalau misalnya mau nambah lagi ya terserah. Kalau misalnya kamu siap ya ayo. Andrew, kamu tuh blasteran mana? Jerman apa Belanda? Amerika. Wow, Amerikanya di mana? Amerika di South Dakota. South Dakota. Aku di Orlando. Orlando. Ya. Ini juga blasteran Orlando campur kangguru. Baby Asian sekarang umur berapa? Sekarang 1,5 tahun. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Yang kemarin datang ke sini itu umur berapa waktu Itu umur 4 bulan, 5 bulan. Ya Allah, itu lucu banget umur 4 Iya, bulan iya, kemarin iya. kan sempat datang ke sini Benar. ya 1 sama tahun istri. setengah, momen yang paling berkesan sama Baby Asian apa buat seorang Andrew Andika? Ngelihat perkembangan dia sih, dari yang baru bisa merangkak, terus udah gitu sekarang udah bisa jalan, udah bisa lari-lari. Lagi lucu-lucunya Lagi ya. lucu-lucunya banget, udah bisa mulai mengerti bahasa kita, udah mulai bisa ngomong juga cicak gitu terus. Cicak, kodok. Anak punya Instagram sendiri nggak? Instagram atau TikTok atau... Instagramnya ada, tapi mama sama papanya yang pegang. Iya. Oke. Udah pintar berarti anaknya. Udah bisa pesen ojek online belum anaknya? Oh belum. Pasti banyak mata yang melirik. Udah dapet tawaran iklan nggak kira-kira? Lihat deh, cakep banget deh Nih, bapak sama anak ya Allah. Ini pasti tawaran iklan piyama ya? Coba kita kasih lihat, ini ada satu Aduh, artikel gemes. yang harus ditanggapi dan juga diklarifikasi Andrew Iya. Andika Ya, lucu tentang banget. anaknya ya. Kecil-kecil cabai rawit, Baby Asian, Mamanya anak ya? Andrew Andika sering dapat tawaran iklan. Wah tuh. Bener ya? Bukan iklan sih, tapi brand ambassador. Oh, produk bayi. lebih besar lagi. Sama Karen waktu bayi juga brand ambassador, minyak rem. Makanya blong terus. Tapi sampai lucu banget ya pas digendong berdua tadi ya. Ya Allah. Tapi tawaran brand ambassador gitu diambil gak sih? Iya, kita ambil kok Kan semua. rezeki yang Bener, terus udah gitu akhirnya tadinya cuma anaknya aja, terus udah gitu tiba-tiba oh yaudah sama mamanya. Udah kayak gitu, ya udah kalau gitu sama papanya, akhirnya bertiga jadi brand ambassador. Kan banyak ya selebriti yang jadi orang tua ketika punya anak, anaknya tuh wajahnya ditutupin stiker sampai usia berapa gitu. Mereka tidak mau kasih ke publik gitu. Kalau Kalau kalian Mas tipe kayak seperti itu nggak sama istri? Enggak sih. Justru karena kita sayang banget sama anak kita, jadi kita ya biasa aja. Kita pengen nunjukin justru ke orang kalau misalnya kalau kita happy kita punya dia gitu. Jadi ya post aja sih nggak nggak masalah. masalah ya. Kalau dari anak-anak kan biasanya kalau kerja, bukan kerja ya, kita bilangnya ya ketika ada tawaran menjadi brand ambassador berarti harus ngikutin moodnya juga ya. Iya. Jadi ya memang misalnya syutingnya nggak bisa lama-lama, mungkin cuman kayak 3 jam atau 4 jam dalam sehari gitu. Terus kalau misalnya dia ngantuk, dia pengen tidur ya udah tidur dulu. Mereka fleksibel sih, baik sekali. Nanti suatu saat kan si Dede ini pasti akan semakin bertumbuh besar. Mengerti apakah kira-kira memang diarahkan untuk menjadi artis di dunia entertainment sama kayak papa mamanya. Enggak sih, mungkin lebih Terserah anaknya gitu. terserah dia pengen jadi apa, dia mau gimana, kita ikutin aja dia. Mungkin gabung sama Perlan 86 nanti anaknya. Mau jadi tukang gendang? Iya. Tapi sempat ada kepikiran takut Benar. privacy anak terganggu nggak sih? Enggak sih, so far kita masih aman-aman aja sih, nggak ada yang mengganggu. Oke. Jadi sebenarnya ini pilihan juga buat siapapun termasuk selebriti ketika anaknya diekspos ke media sosial. Ada yang memilih mengekspos, ada yang memilih tidak mengekspos sama sekali ya. Oke. Tapi kita tahu bahwa usia pernikahan 5 tahun, kemudian berantem kecil-kecil itu kan satu hal yang ya wajar. 5 tahun, 7 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Berapa tahun lagi? Sebentar, emang pernah lewatin 7 tahun? Gak pernah, mana tahu, Wi. 5 tahun udah bubar. KDW mau 5. Kalau nggak Waduh salah bahaya dia- banget nih gue berarti. Rumah tangga tuh 5, 7, 12 ya. Oh, gitu ya? Oh, itu untuk Maksudnya, Kanasar? Aku ya kurang lebih lah sama. Dinasar berapa tahun ya? Itu udah dipertahankan. Tapi apa rahasia kelanggengan kalian berdua? 5 tahun, ya masih terbilang muda. Tapi apa sih kuncinya kalau kamu dan Tengku Dewi? Iya. Mungkin saling percaya, terus udah gitu juga kita punya tujuan yang sama, goal yang sama, jadi kita selalu melihat ke depan gitu loh. Misalnya apalagi nih ya, kira-kira ke depan kita mau ngapain ya, kira-kira kita mau ada apa ya gitu. Kalau usia pernikahan udah 5 tahun, terbesit nggak sih kata-kata ingin berpisah? Kok pertanyaan lu bisa? Sebentar, mungkin. bukan sebentar. Iya. Kadang kan orang kalau udah bosen macam-macam kepingin pisah. Betul. Akhirnya cari-cari kesalahan. Betul. Atau mungkin
sudah bosan akhirnya mencari yang lain. Ya kan tergoda, akhirnya mau nggak mau ada terbesit pingin pisah. Misalkan. Itu misalkan. Itu kayak gimana? Kan namanya orang ribut itu ada yang bisa mengontrol diri, ada yang tidak bisa mengontrol diri. Betul. Kita contoh yang nggak bisa mengontrol misalkan gitu. Kalau dari aku sendiri, menurut aku adalah yang namanya udah kita cinta, yang namanya udah pernikahan, mau apapun yang terjadi di dalam pernikahan itu kita harus selalu bersama. Jangan sampai berpisah. Jangan sampai berpisah. Jangan suka minggat ya Mas. Enggak sih. Kita selesaikan, kita obrolin. Baik cowok maupun cewek, kalau misalkan marah gitu ya. Kalau cewek deh, cewek kalau marah kan ya udah kita udahan aja, udah kita pisah aja. Itu dia sesungguhnya, menurut kamu ya, itu dia sesungguhnya atau cuman pengen perhatian yang lebih dari kita? Pengen perhatian yang lebih dari kita. Andrew Andika bukan kamu. Kan sisi perempuan. Ya, kalau misalkan menurut Andrew dari sisi cowok, kalau ada cewek ngomong begitu, itu beneran memang mau pisah atau dia cuman pengen kita udah dong gitu-gitu? Pasti enggak. Pasti dia cuman pengen pengen kita justru lebih dekat lagi sama dia. Ini suami kita yang pengertian obrolin tuh kayak lagi. gini. Contoh sayang ya. Tuh. Jadi kayak gitu ya, kalau perempuan tuh gitu ya. Iya, perempuan tuh suka gitu. Udah deh, kamu pergi aja. Sana, ngapain sih kamu deket-deket sama aku? Nggak mau. Iya, udah. Pergi beneran. Pergi beneran, sebulan datang lagi. Oh. Andrew, tapi ngebagi waktu. Udah kelar juga lu. Pekerjaan, Bukan. keluarga, mengurus anak, itu gimana? Kan sekarang aktif syuting lagi kan? Ngurus waktunya tuh gimana kalau sama Tengku Dewi sama istri? Biasanya karena syutingnya nggak selalu setiap hari, jadi pas di saat libur kita jalan-jalan, kita bagi-bagi waktu gitu loh, kita kemana, kita ajak ke playground atau apa gitu sih kan. Bukannya kamu tuh syuting stripping kan? Sekarang enggak sih, sekarang syuting FTV aja, which is cuman 5 hari, abis itu istirahat 2 hari, abis itu syuting lagi, abis itu istirahat. Jadi, Kalau pas lagi stripping gitu, terus waktunya gimana? kalau stripping justru sekarang lebih enak karena kita syuting udah nggak sampai malam sih. Kita Jadi syuting, ada waktunya jadi ya, ya, Mas. dan kita bisa minta 1 hari libur dalam seminggu. Bisa, Ki. Gitu gitu, sekarang Mono. ya. Ini kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar cara Andrew Andika bersama istri Tengku Dewi dan juga sang putra untuk berlibur. Kemana mereka pergi berlibur? Kita lihat yang satu. Aku mau simulasi dong, Ujus. Yang tadi di pantai digendong begini. Andrew Andika. Terus boleh yang maju. digendong itu siapa? Aku. Enggak, sebentar. Kita wakilkan aja ya. Nah, benar. Kan ceritanya anaknya Andrew. Anaknya. Tapi jangan yang itu, kalau yang itu kan lagi harem. Ya. Kakak. Oh gini, Kak Nasar lari dari situ, nanti aku tangkap, aku gendong. Iya. Ayo Ki, kan Cuman Ki Nasar udah gak berat. Ayo Ki. Nanti waktu loncat aku biarin jatuh gitu Iya. ke bawah. Kau yang memulai, kesempatan tidak akan datang 2 kali. Enggak, jangan. Aku Ada silakan dulu lagi. Jadi kalau liburan biasanya kemana sama keluarga? Liburan yang deket-deket aja, biasanya ke Bali. Terus kemarin aku ada kerjaan di Jogja, aku bawa istri sama anak aku. Sayang kita nggak pernah liburan loh kita. Nanti kita liburan ya. Liburan kita yang deket-deket aja karena kita sibuk syuting ya. Kemana? Bantar Gebang, mau yuk. Bagus buat foto-foto Instagramable loh Bantar Gebang ya. Terakhir liburan sama keluarga kamu. 2 bulan lalu waktu ke Jogja. Ke Jogja kita bareng. Aku lagi ada kerjaan di situ, aku Istri syuting. dibawa gitu ya Mas Istri ya? ikut ya, karena aku 1 bulan di sana. Oh lama juga, berarti sebulan bareng sama istri sama baby Asia? Wah. enggak bosen. Enggak dong. Ya enggak dong. Jangan kan sebulan 5 tahun usia pernikahannya kalau sebulan Apalagi orang yang sibuk kerja, ketika dia pulang dia butuh kehangatan dari pasangannya. Iya, nggak kayak kita sendiri ya kak ya. Pulang tuh asisten lagi. Jadi buat sahabat Ambiar di rumah, karena kami host pagi-pagi Ambiar butuh kehangatan, tolong sumbang microwave 1. Sama kompor ya, say. Tapi enggak kok, aku lebih enak sendiri deh. Iya. Bohong, Iya, udah iya. ya. Nah ini termasuk salah satu keperesan perempuan. Kalau aku lebih suka sendiri, bohong. Mana ada perempuan mau sendiri? Ya kalau sendiri, bener loh, kalau sekarang sendiri tuh enak, ada tempat tidur langsung tidur. Kalau dulu boro-boro ada tempat tidur langsung tidur, ngomel dulu. Coba nih, aku kasih kamu ini ya godaan sedikit ya. Kamu bilang kamu masih mau sendiri. Coba kamu tergoda nggak sama yang satu ini? Karena Andrew Andika katanya semakin hot. Masa sih? Coba kita kasih. Hot.
Andrew Andika dapat gelar hot daddy dari netizen, makin hot setelah punya anak. Maksudnya gimana sih makin hot tuh? Gak tahu, padahal gue tuh udah hot dari dulu gitu. Oh iya benar, setuju. Tapi iya sih. Iya benar. Tapi ketika dilabeli hot daddy, Daddy. kalau kamu sendiri dalam pikiran kamu, wih gue dibilang hot daddy nih sama Seneng netizen. nggak sih Mas dikasih gelar hot daddy? Gimana tuh? Ya gimana ya, karena Ini kalau ya Karen ya, kalau suatu saat lo menikah ya dan punya anak, Kasihan banget. lu dikasih label hot daddy, Mukanya. lu terima nggak? Ya nggak terima lah. hot daddy. Kok bisa-bisanya pada gue hot daddy? Dia sama bininya Maunya dibilang hot apa? Enggak, hot mommy. Dia berantem, aku dong. Tapi Nggak kamu boleh ngerasa hot nggak daddy sebagai gue. hot daddy dalam diri? Ya juga nih gue dibilang hot daddy, oke lah fine. Ngerasa nggak sebagai hot daddy? enggak lah, yang namanya itu kan cuma label doang ya, sebenarnya kita ya cuman kayak ya udah gitu loh, sama anak sama istri jalan-jalan gitu. Iya, Wow. tapi Kamu mungkin juga hot kalau jadi daddy nanti. Masa? iya, karena kan pegang anak, ngurusin anak. Nggak, tapi udah cocok tadi ada sih. videonya yang sama anak tuh yang lagi apa sih mandiin apa ngelapin badannya itu hot banget loh. Iya, iya, iya. Lu lihat di mana, Ya, Karen? di mana? Itu tadi di liputan itu Viti Liputan kita. mana? Liputan mana? Viti kita tadi yang pertama. Tapi gitu loh, kalau misalnya memang hot daddy itu biasanya mereka nungguin ini. Kayak itu Kayak juga lu tuh juga sama. kan lu juga Kayaknya hot udah daddy pada semenjak cocok. Pas dulu udah hot daddy, Iya. pas gue bilang, ah, Lu juga hot daddy. Kalau kamu segini cukup, jangan dijembros-jembrosin gitu, Jangan. nggak bagus. Kalau Rian memang, Rian juga sebenarnya kalau dipapas sedikit lagi tipis lebih Enggak bagus. sayang, enak gitu. kayak gini agak tebel. Kalau mau yang lebih tebal, no sama Mas Adam Suseno, no tebal dong. Tapi kamu turut serta untuk kayak ganti popok, Gondrong. mandiin, itu kamu ikut juga tuh? Iya, aku semua aku lakuin, aku bisa. Terus seneng sih ngelakuinnya. Oh pantesan dibilang Iya. hot daddy ya, banyak orang ngelihat dia ikut juga ganti popok. Saya salut ya sama laki-laki yang mau membantu istrinya gitu loh. Iya, Karena iya. zaman sekarang tuh Masuk. membantu istri tuh harus dibayar kan. Betul. Tapi kalau saya tuh paling senang kalau laki-laki tuh ringan tangan dalam arti Ringan membantu Ringan tangan positif. ringan Ringan tangan yang positif. positif. Membantu buat istrinya Benar. segala macamnya, kadang masakin. Betul. Hal-hal kecil cuma telur ceplok itu romantis Iya, loh iya, pasangan betul, suami. betul. Tema kita hari ini kan A Day in My Life sebagai hot daddy yang dijuluki netizen. Dari pagi bangun sampai malam ngapain aja coba kasih tahu. Iya, coba. Kayak gimana tuh? Kerja atau libur? Kerja Libur. Iya, kerja deh. Kalau misalnya kerja ya bangun tidur, terus mandi, terus biasanya aku langsung jalan ke lokasi, langsung syuting, pulang syuting, ke rumah. Terus kalau misalnya memang masih sempat sore, aku ajak jalan, aku ajak makan istri sama anak aku keluar. Kalau libur, Kalau libur, bangun tidur. olahraga. Bangun tidur nggak kadel-kadel dulu tuh sama istri. Oh iya, gitu, iya, gitu iya, dulu pasti ya. aku Iya, aku lengkap ajak. dong Iya, aku ajak. ceritanya. Aku Iya, detail ya. detail Iya, oke, dong. aku bangun. Tahu aja lo. Bangun tidur ya aku main sama anak aku di tempat tidur sama istri aku. Terus udah gitu biasanya aku makan buah. Habis makan buah langsung lari olahraga. Iya. Aku gym. Habis itu makan siang. Terus aku ajak jalan keluarga aku. Keluarga. oke. Andrew Andika sebagai selebriti yang dilabeli hot daddy, apa yang mau disampaikan untuk istri Teguh Dan Dewi anak dan juga tercinta. baby Asian putra tercinta? Buat istri aku, lagi nonton kayaknya. Aku sayang sama kamu, tetap sayang terus sama aku, tetap menjadi istri yang baik buat aku dan juga buat anak-anak aku. So sweet banget. Kalau buat baby Asian, ketika dia sudah mengerti, mau bilang apa sama baby Asian? Buat Asian, jadi anak yang baik, jadi anak yang soleh, Iya. sayang terus sama papa sama mamanya, dan dong. mudah-mudahan karirnya bakalan bagus juga. Amin. Kita kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Biarkan ku menggapaimu, memelukmu, memanjakanmu. Kalau menurut aku, Kak Dewi ini energinya nggak akan pernah turun. Kenapa? Kenapa sayang? Karena terlihat dia itu mau pagi, mau siang, mau malam, mau sore ya. Selalu mempunyai aura. Udah aja kayak energinya tuh kayak nggak habis Betul gitu loh. Kalau kita sekali. kan ada gini ya, aduh, ini mah gas ya, on fire.
Sama, kalau perempuannya aku, kalau lakinya kamu sayang. Karena saat ini Allah lagi kasih kemampuan buat kita untuk menghadapi semuanya. Bukan lagi. Bukan, intinya karena cicilannya banyak aja. Kampungnya banyak, say. Bintang tamu yang sekarang janda. Wih, hey, Berbicara mengenai janda. stop. Cucu. Kalau ngomongin janda, Cucu. lebih dulu mana? Janda bintang tamu kita atau janda yang satu ini? Janda Kayaknya satu. yang ini. Ini lebih fresh, Ya. seperti ikan di Muara Angke, fresh. Baru, fresh, segar. Muara Segar, Angke. fresh. Ini dia cerainya lebih dulu soalnya. Seperti ikan Kemarin Muara Angke. mantan suaminya datang ke sini, Bobby Tince. Kali ini sang mantan istri datang untuk mengklarifikasi Kita sambut Tince. apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga mereka. Serem tamu banget Tince. kalau Di bicara rumah pagi-pagi tangga. ambiar, kita hadirkan siapa sayang? Tince! Bukan, Mbak Aziza Anissa. Manis banget. Kita berempat mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya Kak udah nyempetin waktu datang ke sini. Kemarin mantan suami yang datang, sekarang mantan istri. Kalau kemarin kan namanya masih Aziza Anissa Tince. Kalau sekarang Aziza Anissa aja. Iya. Sudah bercerai kapan? Hasil putusan 15 Juni, akte keluar tanggal 27 Juli. Aku kapan ya? Siapa? Anissa, Aziza, Tince. Tince. Mungkin bukan Tince kali belakangnya. Kalau Bobby itu nama aslinya itu kan Bobby nama Rahman. Bobby Bobby Rahman Rahman. mungkin ya. Oh, kalau Tince itu di panggung, pas Bobby lagi Tince panggung. Iya, panggung, nama acara nama panggung. Oh. Nama komersil Buat ya. Aziza Anissa, berarti sudah beberapa bulan menjadi janda. Betul? Betul. Apa rasanya? Gak enak lah. Lebih legakah? Lebih tenangkah? Harus menerima sih sebenarnya. Harus menerima semuanya. Memang awalnya drop, down gitu, tapi alhamdulillah sekarang dikelilingin oleh orang-orang baik yang Alhamdulillah. bikin Yang aku bisa survive menguatkan lagi. kakak. Betul. Karena kamu yang digugat cerai ya? Betul. Ada kekecewaan? Sedikit Atau ada. malah senang aja. Enggak doka. Sedikit kecewa, banyak senangnya? Atau gimana? Banyak senangnya enggak, cuman kecewa karena aku berpikirnya untuk anak-anak ya. Oke, kita mau kasih lihat kekecewaan dari seorang Aziza Anissa. Aziza Anissa 8 tahun usia pernikahannya. Betul. 8 tahun. Kemarin 8 tuh tahun. Bobby Tince datang ke sini, dia terharu loh nangis. Iya. Menitikkan air mata. Mengingat pernikahannya bersama kamu. Mengingat kebersamaan dengan kakak juga. Nggak sayang 8 tahun pernikahan? Sayang. Karena mikir ke anak. Kalau mikir ke anak, berarti bukankah seharusnya idealnya mengkesampingkan ego orang tua untuk kebaikan sang anak? Sampai kemarin pun sebenarnya aku masih mau mempertahankan itu gitu. Di balik keegoannya orang tuanya masing-masing gitu, karena aku berpikir psikis anak Ya. dan jejak digital itu pasti akan ada Pasti. gitu. Jadi cuman mungkin memang karena satu dan lain hal sudah tidak cocok gitu maksudnya. Kalau dilanjutkin takut ada yang tersakiti gitu. Kalau nggak dilanjut. Oh, mohon maaf Kak, kita sesama perempuan ya. Kalau mau mencari yang sempurna kan kita pasti nggak bakalan dapet. Iya. Betul. Kalau berbicara cocok, dua kepala nggak akan mungkin jadi satu. Maksudnya itu gimana? Bisa adanya sebuah perpisahan ini? Dan Anissa kemarin di saat Bobby Tince di sini saya juga bilang gitu kalau selama pandemi COVID-19 kan aku tuh ngikutin banget live Instagram kamu. Bagaimana kalian struggles dan juga berjuang untuk bisa bertahan hidup karena memang ada 2 anak ya. Dan itu kelihatan banget kalau kalian tuh saling Kompak. mendukung, Iya, iya. kompak sekali. Iya, iya, iya. Tiba-tiba ada berita perceraian ini gitu. Penyebabnya apa? Kalau dari aku sudah
banyak terlihat perubahan dari 2019. Perubahan siapa yang berubah? Pihak sana. Oke. Berubahnya seperti apa? Gini deh, kita sama-sama cewek nih Kak. Kalau semisal pasangan kita bawa handphone kemana-mana, ke kamar mandi bawa handphone tanpa kita tahu apa sih ke kamar mandi bawa handphone, atau misalkan privacy, oke, memang rumah tangga harus sama-sama saling terbuka kan gitu. Tapi ada beberapa perubahan yang atau kejanggalan-kejanggalan yang Apakah kecurigaan-kecurigaan itu kakak udah sampaikan sama pasangan? sudah. Sebentar, kalau bawa handphone ke kamar mandi emang kenapa kalau megang handphone? Kali aja main Mobile Legends segala macam, main game segala macam. Iya, aku bawa handphone selalu. Apakah ada fakta yang kamu temukan dari handphone yang dia bawa kemana-mana? Sebelumnya ada fakta yang kakak temukan. Misalnya, Ada pak pokoknya Kak. Ya pasti. chatting sama orang maksudnya. Ada pokoknya. Ya oke. Oh, itu ketahuan secara nyata atau hanya pikiran saja? Nyata. Apakah tudingan atau dugaan perselingkuhan yang kamu temukan melalui handphone atau Atau apa ya? penyebabnya adalah utamanya adalah orang ketiga? Kalau dari pihak aku sih nggak ada ya. Cuma nggak tahu kalau dari pihak sana. Tapi kan ketika kamu bilang bawa handphone kemana-mana, ke kamar mandi, yang menyaksikan Sobat Ambyar juga barangkali akan berasumsi seperti itu. Iya. Makanya kita kasih kamu kesempatan untuk mengklarifikasi bahwa handphone tuh maksudnya apa ya? Iya. Apa kamu nggak suka dia nempel terus sama Oh handphone? tidak. Karena memang kan pekerjaan beliau juga kan dari handphone gitu, maksudnya untuk konfirmasi sana sini, travelnya gitu. Tidak mempersoalkan, cuman artinya dari kejanggalan-kejanggalan itu aku menemukan Fakta. faktanya gitu. Oke. Gitu yang akhirnya setiap ada problem, setiap ada masalah atau kita ribut-ribut kecil itu dibawa. Terbawa. Oke. Oke. Itu pemicunya ya kak ya. Oh mohon maaf kan kalau handphone itu kan privacy. Maksudnya apakah suami suka ngecek handphone kakak atau sebaliknya kakak suka buka-buka Iya. handphone suami? Oh enggak. Oh, enggak. Dari awal rumah tangga memang tidak pernah, dan aku pun maksudnya ya silakan kalau memang mau ngecek untuk handphone aku nggak masalah gitu, nggak ada apa-apa juga gitu kan. Dia pun memberikan kesempatan untuk boleh cek handphone saya. Nih, kalau mau cek, dia gitu. Enggak. Enggak. Terus kok kakak bisa tahu dari handphone kan berarti kakak sudah tahu pinnya dong? Ada beberapa info yang dikasih ke aku yang memang itu dari hasil kejanggalan aku, Info dari Dari teman-teman. Orang lain. dari orang lain. valid orang. infonya. Yes. Oh. Itu fakta, hanya kamu yang tahu ya. Ya. Kalau tidak mau dibuka juga tidak masalah. Kami juga menghargai keputusan kamu untuk tidak kasih tahu alasannya seperti apa. Karena itu aib juga ya kak. Betul. Tapi setelah betul. itu pernah dibahas. Membahas itu, mencari klarifikasi yang benar maksudnya kepada suami sudah dilakukan tidak? Sampai 2021 pun terlihat lagi beberapa kejanggalan itu dan faktanya ada gitu. Nah, yang penting adalah fakta. Kalau kejanggalan itu kan berarti spekulasi Iya, sendiri ya. Betul. Gitu. Tapi kalau udah fakta berarti nggak bisa ngelak gitu. Kalau kamu yang menemukan kejanggalan dan fakta-fakta, kenapa dia yang menggugat cerai? Iya. Gimana ya? Karena ada satu dan lain hal yang memang mungkin kita udah komit, oke kita mau berpisah baik-baik gitu. Kalau diteruskan takutnya ada juga yang saling menyakiti gitu, atau kita diam-diaman di rumah, sudah komunikasi juga nggak baik gitu, oke. Mungkin jalan terbaiknya adalah memang harus berpisah. Atau sempat pisah ranjang dulu kak sebelum adanya perpisahan di pengadilan? Ada sekitar sebulanan lah. Sebulan sempat pisah ranjang, kamu jadi pisah kalau- rumah gitu ya kak ya? Iya. Kalau kamu bilang berpisah baik-baik, saya agak rancu dengan kalimat berpisah baik-baik. Karena kalau baik-baik kenapa berpisah? Tapi nggak apa-apa lah, karena saya belum pernah menikah, jadi saya nggak tahu ya. Kalau kamu bilang berpisah baik-baik, kemudian apakah ada obrolan, oke kita berpisah baik-baik, kamu aja yang gugat cerai aku? Ada obrolan seperti itu? Tidak. Nggak ada ya? Oke baik, kita akan kasih lihat ada satu tayangan yang harus kamu klarifikasi, Aziza Anissa. Oke, jadi kamu beranggap Kak, ada di video mengatakan bahwa Mas Bobby saya menerima dengan pilihannya. Iya. Apakah pilihannya itu adalah pihak ketiga maksudnya kak? Kalau dari pihak saya sih nggak ada ya. Cuman tidak tahu dari pihak beliau kan gitu.
Ini kayaknya saling menuduh satu dengan yang lain gitu ya. Saling melempar ya, karena pihak sini menemukan kejanggalan, kemudian dari sini. pihak sana pun menemukan kejanggalan, sama-sama menemukan Ya kejanggalan. intinya mungkin ada rahasia, mungkin ada sesuatu yang mungkin nggak mungkin bisa disampaikan gitu, baik dari mbaknya ataupun juga dari Bobby gitu. Tapi kan kayak. perlu digarisbawahi, bukan berarti orang yang menggugat si pasangan terus kebetulan Aha. pasangan itu yang salah. Jadi Salah, betul. bukan, karena kan kita nggak ngerti dalam rumah tangga itu seperti apa. Iya. Contoh seperti saya tergugat, bukan berarti saya yang selingkuh. Iya, Nah, betul, ibaratnya kayak betul. gitu. Nggak, ini kita buka-bukaan aja karena Iya, saya iya, juga iya, punya iya. rumah tangga Betul. yang baru saja bercerai. Iya. Tapi karena memang ada ketidakjujuran dalam hubungan rumah tangga sehingga saya bercerai. Gitu. Ketidakjujuran, udah ketidak ada kecocokan, nggak sepaham Ketidakjujuran nomor gitu. satu ya. Iya. Nah kalau kakak sendiri nih gimana sehingga suami akhirnya oke, aku yang akan menggugat, Jadi waktu ketika beliau pulang atau kakak umroh- sudah pasrahkan kepada suami? Enggak, ketika beliau pulang umroh memang aku sempat ada terucap mungkin memang nggak bisa lagi gitu, daripada nantinya ketika kita ribut masalah yang aku temukan akan aku ungkit-ungkit lagi gitu Iya. gitu. Lalu ya udah aku bilang oke, kita serahin semua ke pengadilan gitu kan. Oke, kita serahin semua ke pengadilan, beliau yang maju, dan di situ juga ada lagi beberapa kejanggalan yang aku tidak tahu Iya. gitu. Seperti itu. Mbak Nisa, ini ada pertanyaan titipan gitu ya. Siapa yang nitip? Pemain kendang lagi yang nitip? Permasalahan Mbak Nisa dengan Mas Bobby ini dua ya, selingkuh atau bosan? Karena adanya perselingkuhan atau Kita nggak ngomong kebosanan. yang selingkuh mbak atau dia ya. Iya, pokoknya ada antara, pokoknya mau Mas Bobby duluan lah, mau siapa. Pokoknya ini tuh karena perselingkuhan atau karena Atau bosan. bosan. Udah, bosen lah, mau dulu lagi gitu. Gimana ya? Hanya dua, Atau dua-duanya. selingkuh. Enggak, kalau bosan enggak. Buat apa aku mempertahanin hubungan yang kejanggalan itu Udah punya anak tiga dibuat loh, Mbak, ya kan? anak dua. Berarti kalau Oh, dua, tidak iya. kalau tidak bosan artinya perselingkuh. Perselingkuhan. Ya, iya atau tidak? Perselingkuhan, ya atau tidak? Biar masyarakat yang menilai. Nggak mau jawab aja, iya atau nggak? Iya, berarti jawabannya iya ya. Biar masyarakat yang menilai Oh, aja berarti kan. iya jawabannya. Biar masyarakat yang menilai. Oke, kita kemarin dengar kabar juga bahwa buku nikah kamu sempat hilang ya? Betul, Kemudian kamu membuat buku nikah yang baru, betul? betul. Tujuannya untuk Karena kan itu berkas penting ya Kak. Maksudnya even kita KTP hilang juga pasti harus ngurus itu gitu. Kakak hilang juga kita harus ngurus gitu. KTA anak juga kita harus urus gitu. Jadi memang ketika itu pindah rumah kayaknya ini pas aku cek berkas-berkas hilang, oke deh kita ngurus. Akhirnya aku urus untuk apakah bikin baru. kamu mengurus buku nikah yang hilang karena ada niatan untuk menggugat cerai? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke, baik. Tidak ada sama sekali. Kita juga pastinya berharap ini adalah keputusan bukan yang terbaik jelas, tapi adalah keputusan terakhir yang bisa diambil oleh Aziza Anissa. Tapi kita juga mau kasih lihat yang satu ini, kamu boleh tanggapi dan juga klarifikasi. Aziza Anissa. Saling punya info, saling punya fakta, saling menemukan kejanggalan, gitu kurang lebih ya. Betul. Tanggapan kamu? Karena gini kan di situ beliau bilang dapat info yang dia belum klarifikasi ke aku pada saat kita memang ribut, tektok segala macam. Dia menerima info itu semua tanpa klarifikasi ke saya gitu. Jadi kalau Jadi asal main bernuduh gitu. Asumsi ya. gitu. Asumsinya seharusnya kan aja. ada klarifikasi dulu atau kita ngobrol Bener berdua nggak nih dulu sayang, gitu gitu atau ya. betul. Tapi kan katakan gini ya Nisa, kalau dari pihak suami lah di saat itu menduga atau merasakan sesuatu dan katanya kan kalian suka berkomunikasi. Dalam komunikasi itu adalah ributnya. Nah, kalian juga punya anak. Tadi kamu sempat mengawali duduk di sini menangis gitu kan. Dikatakan tadi bahwa Nisa bilang nggak ada klarifikasi ke saya. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana kamu membela gitu keluarga yang seharusnya jadi utuh dan ada anak-anak supaya tidak ada perceraian gitu atau pada akhirnya kamu digugat. Karena bagaimanapun juga kan kamu ibu rumah tangga. Dan kamu juga, saya percaya kamu melihat bagaimana perjuangan suami lah ya
selama ini bagaimana suami juga harus melindungi istri dan anak-anak. Nah, apabila itu ada ketidaknyamanan dari kamu sebagai istri, apabila ada dugaan tuduhan tuh kenapa tidak dibela untuk apa nih sebenarnya gitu. Jadi gini maksudnya itu adalah ketika kan ada masalah nih, ya kan curiga-curiga, apakah kamu tidak membela diri bahwa iya, apa masalah sebenarnya? Ini saya nggak dengan dia loh, Iya. kok kamu bisa menuduh aku seperti itu, buktinya mana? Gitu. Atau paling tidak kamu mengatakan bahwa apa sebenarnya di pikiran kamu? Ada tuduhan apa, bukti apa, info Kok kamu apa? asal main menggugat aku, kok kamu asal main Iya, menuduh aku? betul, Kan gitu. itu maksudnya. Kan seorang istri berhak untuk membela diri kalau Iya. memang itu tidak benar. Betul gitu. Cuman aku tuh memang tipikal orang yang nggak mau ribut gitu kan. Oke, Nggak, tipikal nggak mau ribut. Nggak mau Wah kalau ribut aku ributin saya mah. gitu karena Mau cukup ribut. iya. Oh kalau aku ributin, kamu ceraiin aku karena apa? Wih, nggak usah diomongin, masyarakat juga udah tahu, Wih. Jadi kamu tipikalnya? Nggak mau ribut, nggak mau memperpanjang masalah gitu. Pada saat memang beliau lagi umroh juga aku bilang, oke, aku serahin semua ke kamu, keputusan baiknya gimana, aku bilang gitu. Dan setelah aku mengucapkan itu, ketika beliau pulang juga, aku bilang aku masih mau mempertahankan rumah tangga ini. Oh yang ngomong begitu siapa? Aku. Oh kakak masih bilang ingin mempertahankan Iya, rumah tangga. betul, Tapi tapi- pihak suami? Tidak mau. Oke. Gitu. Berarti kemarin di persidangan di pengadilan agama ya? Betul. Menggugat cerai, mantan suami menggugat cerai kamu. Di pengadilan alasannya karena? Kalau untuk ini dia, jadi ketika bilang beliau mau ikutin sesuai rules pengadilan, itu surat datang ke aku itu sudah hasil putusan. Hasil putusan. Ya, jadi tanggal Oh, surat 15 datang tuh hasil putusan bukan Ya. bukan mediasi. tidak ada. Kenapa kamu nggak pernah Harusnya datang? kan dapat surat Nggak mediasi ada dulu suratnya. ya. Betul. Kalau memang ngikutin pengadilan ada mediasi, sidang 1, sidang Betul, 2 dan lain betul. gitu. Tapi ketika 15 Juni itu surat datang jam 8 malam dan diterimanya oleh anak saya, ya, Itu sudah putusan. itu sidangnya besok paginya. Seharusnya mungkin kalau memang ikutin rules pengadilan ada 3 hari sebelumnya biasanya baru sidangnya. Jadi surat datang 3 hari sebelumnya. Itu sidang apa, Mbak? Sidang putusan atau sidang Jadi mediasi? nggak ada. Jadi pas aku datang ke sana sama lawyer dan kakak, lawyer bilang hari ini sudah hasil putusan. Sebentar, kenapa suratnya bisa terlambat atau tidak sampai ke kamu? Apakah kamu pindah alamat? Tidak. Atau mungkin alamat palsu? Enggak. Oke. Kamu tadi bilang anak kamu menerima surat dari pengadilan agama. Betul. Dia sudah bisa membaca? Dia membaca atau tidak? Enggak, tidak. Oke. Untungnya tidak ya. Karena itu satu hal yang kami Iya, dengar aku juga sih dia tidak. jangan. Kalau anak jangan mengetahui sampai itu. betul. Tapi sih kalau aku sih di posisi perempuan, kalau tiba-tiba langsung mendapatkan putusan tanpa mediasi ya nyesek juga sih. Iya. Gitu ya. Kecuali memang aku punya orang lain ya, aku nggak nyesek. Kamu nyesek? Nyesek karena aku pada saat itu tidak tahu hasil putusan itu di dalamnya apa. Oke. Kita ingat kemarin Bobby Tince di sini juga bilang bahwa ada yang perkara netizen mengatakan bahwa suami ikut istri atau gimana? Mohon maaf ya Kak, apakah Iya. benar kalau suami itu ikut kakak dalam Iya. arti kak numpang Membiayai. hidup? Numpang hidup gitu. Kakak yang Menanggung membiayai secara materi. Betul nggak? hidupnya Gimana tuh? gitu. Intinya adalah Mas Bobby Tince tidak mempunyai tanggung jawab moral terhadap Yang padahal istri. diawali dari netizen dan pada akhirnya ada sikap-sikap Sikap, ataupun iya. sifat dari Itu kamu gimana yang tuh? hari-harinya jadi kayak terbawa dengan Terbawa, itu. gitu. Apakah itu benar atau gimana itu? Aku gini deh, kalau misalnya untuk biaya sekolah harusnya siapa? Menurut kamu harusnya siapa? Harusnya siapa Kak untuk biaya sekolah harusnya menurut kakak? Oke, misal suami atau ayah anak-anak. Faktanya, Kakak sendiri. Biar masyarakat menilai aja. karena ketika kamu berucap seperti itu, asumsi sudah jelas yang menyaksikan akan berasumsi seperti itu. Jadi itu yang terjadi. Jadi kurang Tapi mungkin, menafkahi gitu. tapi sebentar, tapi mungkin suami kan namanya suami itu kadang namanya rezeki, kadang lagi banyak, Iya. kadang lagi nggak ada. Dibicarakan tidak? Dibicarakan itu? apa kan Betul. pasti kayak kakak. Aku lagi nggak ada Nggak ada uangnya nih uangnya. sekarang. Nah, itu Apakah kakak bisa? gimana? Ada bicaranya dia? Nggak ada. Oh tidak ada. Oke. Iya. Jadi ini begitu pelik ya. Ternyata bukan hanya satu dan lain hal, fakta kejanggalan yang saling menemukan satu sama lain, tapi kamu juga mengangkat tadi kalimat bahwa kalau biaya sekolah harusnya dari siapa. Kemudian muncullah materi dalam tanda kutip
yang ada dalam permasalahan rumah tangga kalian. Tapi nasi sudah menjadi bubur bahwa kamu sudah berpisah dengan sang mantan suami. Kita yakin hari ini Mas mantan Bobby suami pasti juga lagi nonton. Iya. Apa yang ingin disampaikan buat mantan suami, Kak? Terima kasih sudah menjadi ayah yang baik untuk anak-anak. Aku yakin akan ada pelangi setelah hujan. Jadi semoga kita bisa terus berkomunikasi baik untuk anak-anak. Itu aja sih, Kak. Terima kasih sudah menjadi ayah yang baik bagi anak-anak. Apakah dia suami yang baik buat kamu? Ya, Apakah kamu istri yang baik buat dia? ya. Kita akan kembali sesaat lagi hanya di pagi-pagi hari. Bila kamu tak lagi denganku, tak tahu apa aku Di pagi hari kita hadirkan pasangan ibu dan juga anak yang viral di media sosial. Ini dia Emak Imik dan juga Asep. Assalamualaikum, selamat pagi Mak Imik. Sebelum kita ucapkan terima kasih sama Mbak Imi dan ini tuh kamu terinspirasi sahabat kita Karen Delano ya. Bagus loh Karen. Gua perempuan kukunya bagusan dia loh. Coba boleh Asep sama Mak Imik maju ke depan. Iya, ini ya. Ini nih yang Kita viral di media berempat sosial. mengucapkan terima kasih. Si Emak ini sama anak apa cucu ini? Anak. Oh, anak sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Datang dari mana sih? Dari Cimahi kebetulan. Coba Mak Imik sapa Sobat Ambiar di Cimahi, silakan. Orang Bandung. Assalamualaikum Kak Sadayana, abdi di Cimahi. Oh, dari Cimahi. Orang Bandung. Mak, Emak ini kan lagi viral tuh. Gimana perasaannya Mak lagi viral? Tahu kan viral? aja, Neng. Aku mau kudu ato. Kudu Ato tuh harus bahagia. Oh ya harus bahagia. Kudu Ato tuh Iya, harus senang. bahagia. Nu penting mah bahagia memang. Yang penting bahagia. Sehat bahagia itu. Mak Imik usianya berapa? Genap 4. 64. Nggak kelihatan. Masih 17 ya. Iya, nggak kelihatan. Masih 64 tahun. Kalau Asep umurnya berapa? Umurnya 27. 27 tahun. Asep Jadi berapa bersaudara Mak? 6. Asep nomor? Musuh. Terakhir. 6. nomor 6. Emak sama Asep tuh gimana awalnya bisa viral di media sosial, orang banyak yang kenal tuh gimana sih? Curi nyarita. Kami nama Icalan Makroni. Jualan makaroni Ya, sarang basreng. sama basreng. Ya, terus banyak yang suka gitu ke mama. Jadi bikin konten lah terus sambil jualan juga. Iya. Jadi jualan makaroni sama basreng di media sosial gitu. Betul. Oh. Asalnya sebelum Covid jualan Di mana itu di rumah. Di Tok-Tok. Ya, Iya, di TikTok. TikTok. Oh, awalnya jualan di rumah terus pas Covid jualan di media sosial. Ya, asalnya di WhatsApp kayak gitu. Oh, laku pisan ya teteh. Alhamdulillah tabarakallah. Astigana teh raos hayang nyobian atunya. Mangga ada nyandak, Aya nyayanya kayak orang nyandaknya. ge. Emak kan Itu aku Bandung, lihat ya. kontennya itu Abi diganggu. digereget. Digereget. Hatur nuhun, Mak. Enggak linten, enggak enjing sok ditonton. Tiap hari sudah. Lumayan kirim di lalu. Iya. Tenun, abdi kan ngefan. Iya. Anak aja. Nazar. Nazar lain Nazar. Oh, anasar. Nah, Mak, Aduh mati lampu gitu. Mak, kan jualan segala macem gitu ya, viral segala macem. Tapi kan awalnya suka digangguin juga konten-konten lainnya sama Asep. Nya. Suka kesel nggak kalau digangguin? Ah, enggak biasa ada yang anak ya. biasa aja sama anak. Asep Apa, hayangnya mati pakai ini. Asep kok tiba-tiba ada ide pingin gangguin emak. Terus akhirnya ada bikin konten terus diupload tuh gimana? Dari mana idenya? Kan ke setiap hariannya emang sama mama bercanda terus. Jadi gitu sama Asep diupload lah ke TikTok itu gitu. Jadi orang-orang suka aja ke mama. Oke. Gitu. Mak, sehari jualan di media sosial, makaroni sama basreng, bisa dapat berapa sehari penghasilan? Itu udah seminggu sekalinya kan. Oh, jualannya seminggu sekali. Seminggu sekali. Kan tiap hari gitu, Kak. Kalau jualan seminggu sekali bisa dapat berapa?
Adalah nggak terlalu banyak, Nggak sampai 1,5 mah ada. Kan ini kan udah viral. Harusnya jangan sampai. Jualannya setiap hari Iya itu seharusnya. peluang. Harusnya tiap hari. Iya, siap. 1,5 berarti minimal 6 juta dari penjualan makaroni dan basreng. Coba kalau 1,5 seminggu berapa? 1,5 kali 7. Emak punya uang banyak. Bener. Amin. Amin. Tapi Dewi juga katanya mau ngasih, Ma. Dewi. Kita berempat akan ngasih buat emak. Amin, terima kasih Dari banyak. mulai cincinnya Dewi Persik. Mau? Mau, Mak tuh? Iya. Mak, Mau yang mana? Emak Neng aja. Mau ngasih loh. Bungkus. Itu emas sama berlian beneran loh, Mak. Emas berlian beneran mukanya, Kak. Ikhlas loh. Doain ya, Mak. Sing panjang umur, sing gede Doain. miliknya Nengnya. Amin. Sehat, nu penting mah galisnya. Amin. Ntar tuh cincin patuan kita berempat nih, gue yakin nih. nanti pas komersial break, gara-gara lo. Enggak, Dewi Mana enggak pernah gitu. gua kayak gitu, yang Dewi ada enggak gua pernah nagih gitu. duit sama Enggak kalian. pernah. Ini kita mau kasih lihat dulu sama Sobat Ambiar ya. Ada tayangan konten emak yang lagi ngonten ya. Kita mau Ya. kasih lihat, ini juga viral di media sosial. Silakan Mak duduk. Ada Itu beneran ada tikus itu gede, Mak. Iya, itu teh mau gerak jalan HPRD Neng cek Asep teh mama teh nyari Yose dina HP rek ieu teh gerak jalan di PRD ayo ieu sagogoroan Itu kita tuh lagi live sebenarnya mau Iya, itu mau tapi- ngasih tahu. Itu tikus peliharaan atau tikus Nggak beneran? tahu, masuk sendiri. Masuk sendiri gede-gede Iya. loh. Oh jadi suka bikin konten bareng-bareng, keseruan bukan cuma jualan, Iya, tapi betul. keseharian juga Betul. ya. Iya. Tapi bener nggak katanya konten-kontennya terinspirasi dari yang namanya Bella Tobing? Betul sekali. Kenapa dari Bella Tobing? Bella Tobing karena kayak gimana ya? Orangnya humble kayaknya. Terus kontennya oke gitu. Jadi terinspirasi dari Kak Bella aja gitu. Jadi kamu nggak fans sama Bella Tobing? Ngefans. Kalau Bella Tobing nonton, kamu mau nonton apa sama? Mau bilang apa sama Bella Tobing? Ngefans sih sukses paling buat Kak Bella, terus lancar rezekinya ya Mah ya. sehat selalu Nah itu Emang Mak pokoknya. tahu? nggak tahu Lu bilang apa lagi sama Bella Tobing? Ya pokoknya buat Kak Bella sukses selalu, panjang umur, pokoknya mah happy birthday, bukan ya? Ya sehat lah gitu. Sehat. Sukses selalu buat Kak Bella. Bella Tobing di pagi-pagi ambil. Bella sini dong, sini. Ini dia konten kreator yang menjadi idolanya Asep dan juga Emak ya. Selamat pagi. Iya. Apa kabar? Terima kasih ya Bella Tobing udah nyempetin waktu datang ke sini. Terima kasih ya banyak. diundang. Halo, Chef. Bella, Asep ngefans banget sama kamu. Waduh, terima kasih banyak. A Day in My Life ya, sampai dia ngikutin. Itu kan konten kamu ya. Gimana rasanya bisa jadi inspirasi buat konten kreator yang lainnya? Mereka juga bikin postingan yang serupa, terinspirasi dari postingan kamu. Jujur, aku tuh ngerasa bangga sama diri sendiri karena bisa ngebagi hal yang positif. Ih, mama lucu banget sih. bukan kan hong tosok na TV wae aya nama terus Pendak. iya nyenengnya terus pendaknya neng gelis pisan Nonton tiap hari biasa Jadi jadi kata Apa ibu teh artinya? nonton tiap hari, gini lihat aslinya sekarang cantik, banget. ya gitu Bella tahu konten-kontennya Emak Mimik sama Asep nggak? Aku baru lihat. Kamu baru lihat? Iya, baru Hari lihat. ini kamu baru lihat baru Iya, sih? Lagi dan viral lucu banget, banget, Mak, lucu kan? banget. Makasih Kak Bella. Natural gitu ya Iya, sayangnya. jadi berasa pengen punya mama. Maksudnya? Oh, maksudnya apa? Enggak, mama aku udah nggak ada. Jadi kayak langsung ngerasa kayak, wah ada sosok mama nih di video Asep dan mamanya gitu. Kebersamaan anak bersama Iya. orang tuanya ya. Tapi Bener. pasti happy ya ngelihatnya bahwa konten kamu dijadikan inspirasi buat konten kreator yang lainnya. Tapi Bella, biasanya kamu bikin konten tuh selain A Day in My Life tuh apa lagi sih? Aku bikin konten travel juga. Aku bikin konten kayak makeup, how much I spend in a day, terus kayak apa yang aku makan dalam sehari dan makeup. Wow. Kayak gitu-gitu. Oke, kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar. Ini dia konten-konten dari seorang Bella Iya. Tobing. Iya. Coba dong, Bella Tobing, Mas sama Asep boleh berdua
berdiri, kita mau coba simulasikan Ayo sama-sama. ya. A day in my life ya, kita mau kasih lihat ya. Alah, ya ayam basreng makaroni sareng basreng ibu. Mohon anajar eta enak pisan. Anyar, ya teh aya basreng dari ibu cemilan 10 cenah tuh. Namanya apa? Cemilan 10. Lucu ya nama cemilan 10. Sok mangga silakan Coba Bella. silakan ya. A day in my life. Jadi kalian menggambarkan, Mas sama Asep juga ikutan. Silakan bertiga. menggambarkan keseharian dari bangun tidur. Ini kita kasih kasur. Dari bangun tidur, terus mandi, terus nyuci, habis nyuci baru jualan makaroni sama basreng ya. Siapa dulu? Silakan bertiga barengan bertiga ya. Tapi kasurnya kecil banget ya. Kasur it's okay. Kasurnya kecil muat bertiga. Oke. Silakan ceritanya kalian dari tidur dulu ya. Dari tidur kemudian bangun sambil ngobrol a day in my life-nya seperti apa. Ma, tidur sini Bu. Mama tengah. Sini Mama Ya. tengah. Kita mau kasih lihat setelah bangun kalian mandi, cuci-cuci baru jualan basreng. Oke. Siap ya? A day in my life versi Maimik, Asep dan juga Bella Tobing. Action. Oke, bangun. Sini nggak ada air putih, biasanya gue minum air putih dulu. Iya, benar. Oke, nggak apa-apa. Tapi kita rapin dulu tempat tidurnya ya. Rapin dulu tempat tidurnya. Jangan lupa dikebut. Iya. Sudah rapi ya. Terus kita sapu dulu ruangannya nih, Ibu nih. Sapu konsep. Sapu dulu. Pak Asep ke mama. Nah, sapu jangan hanya yang kelihatannya aja, tapi kalau ada yang bisa diangkat kita angkat. Kalau ada yang bisa digeres. Geres. Oke, kita nyuci piring aja kalau gitu sih. Oke, kita nyuci piring. Terus udah. Nah, kalau rapi kan enak dilihatnya. Iya. Sekarang kalau udah rapi, saatnya kita bekerja. Pepa berasetnya Pepa beraset. Betul, Ma. Sama dan Asep jualan basreng. Saya jualan basreng. Berdiri. Tuh, 2, 3. Tok tok COD, tok tok COD. You beliran makaroni. Bisa COD, bisa transfer Dan bisa diantarkan ke rumah. ke rumah. Yuk, Yuk bisa yuk. Tolong. Salam buat aku Dewi. Salam buat Kak Dewi ya. Ya, Aziza, Anissa, semoga kamu selalu berbahagia dengan Tetap tabah kuat. Dan juga buat kamu, Bella Tobing, terima kasih banyak. Terima kasih juga. Tetap kreatif. Semangat. Amin. Ya, ada juga Mak Imik, saya selalu Mak Imik ya. Semangat Kak ya. Dan juga Asep, terima kasih banyak ya. A day in my life itu adalah tema kita pagi hari ini. Tapi a day in my life, tahukah waktu paling penting dalam satu hari itu apa? Apa? Saat sarapan. Kenapa? Kenapa? Karena istri akan marah kalau suami belum juga pulang sampai sarapan. Ya. Pagi-pagi ambiar. Yeah.